Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Pramvitasari. Hari ini saya akan mepresentasikan tentang feminist criticism. When shall I compare thee to a summer's day by William Shakespeare. Di sini saya menggunakan judul Eternal Love and Beauty in the Woman in the When shall I compare thee to a summer's day by William Shakespeare. Yang pertama ada feminist criticism. Sebelum memasuki feminist criticism, saya akan membahas sedikit tentang feminisme. Jadi, feminisme ini didefinisikan sebagai pemahaman tentang perempuan, yang mana perempuan itu berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai kelas sosial dan politik. Feminisme ini disuarakan pada abad ke-19 yang mengenai kedudukan yang sejajar antara perempuan dan laki-laki. Menurut pandangan ini, perempuan itu berhak atau layak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Belakangan ini, feminisme menjadi gerakan sosial dan politik yang tumbuh pada dekade 1960-an di Amerika Serikat, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Kemudian, feminist criticism. Jadi, pendekatan kritik feminis yang sesungguhnya itu berasal dari gerakan feminisme di dunia barat, khususnya pada patriarki, yang mana berujung pada perjuangan untuk persamaan hak bagi perempuan. Tetapi sepertinya yang ditunjukkan oleh kaum feminis itu, produksi dan penerimaan sastra sebagian besar dikendalikan oleh kaum laki-laki saja. Peran gender dalam membaca atau menulis itu dianggap remeh. Kepentingan dan pencapaian setengah dari umat manusia itu telah diabaikan atau dihargai sebagian besar hanya dari sudut pandang satu jenis kelamin saja. Mungkin Aristoteles dan Charles Darwin menegaskan kalau perempuan itu merupakan makhluk yang paling rendah dan tidak perlu mencari komentar dari penulis atau tokoh masyarakat lainnya yang sudah diremehkan atau merendahkan si perempuan. Yang kedua ada William Shakespeare. Jadi William ini merupakan seorang penulis drama berbahasa Inggris yang terhebat dan dramawan termasyhur di dunia. Dia juga sering dijuluki sebagai penyair Inggris nasional dan pujangga dari Avon. Sebagian besar karya dari William ini yang terkenal itu antara tahun 1589. Mungkin drama awal yang ditulisnya itu bergenre komedi dan sejarah, dan mungkin dianggap sebagai beberapa karya terbaik yang ditulis dalam genre tersebut. Karya yang mungkin cukup terkenal dari William Shakespeare ini yaitu puisi, yang mana puisinya itu termasuk soneta 18. Mungkin puisi yang terkenal ini karena bergaulat dengan keindahan. Yang ketiga, when shall I compare thee to a summer's day? Jadi dalam puisi ini memiliki 14 baris yang mana dibagi menjadi 3 baris quatrain dan dilanjutkan dengan couplet. Puisi tersebut termasuk puisi cinta karena menggambarkan mengenai seorang laki-laki itu sedang membandingkan seorang wanita dengan keindahan. Lalu untuk analisisnya, pertama saya menganalisis pada bait pertama yang ada di baris 1 sampai ke 4. Pada baris pertama ini menunjukkan bahwa sedang pemujaan terhadap kekasihnya, karena di situ sepertinya seorang laki-laki itu hampir menggoda, mencerminkan ketidakpastian pembicara saat dirinya itu mencoba untuk membandingkan sang kekasihnya dengan hari musim panas. Lalu pada baris kedua ini mengungkapkan bahwa ada rasa kekaguman, keindahan kepada sang wanita. Dengan ada 2 kata sifat, yaitu lovely dan temperate, yang mana lovely itu memiliki arti menarik, baik, dan indah. Sedangkan temperate memiliki arti lembut, lembut hati, dan tenang.
pemilihan dua kata tersebut sepertinya membuat terlihat baik wanita ini, tampaknya sangat menyenangkan, tetapi juga kelihatannya itu megah. Kemudian di situ ada pengulangan kata more sebelum dua kata sifat yang saya jelaskan tadi, yang meningkatkan efek memuji keindahan wanita itu. Kemudian pada baris ketiga di situ sepertinya ada kata rohwech yang berarti bahwa cuaca itu sedang menggelora, adalah merusak sukacita musim panas dan memudar kemegahan yang sangat jauh. Selanjutnya pada baris keempat di sini tuh sepertinya diikuti oleh keluhan musim panas berlalu terlalu cepat, yang secara metaforis menunjukkan bahwa semua keindahan hanya sementara. Semua hal yang menyenangkan harus berakhir di beberapa titik. Kemudian untuk analisis yang kedua pada bait kedua di baris 5-8. Di baris kelima ini dan baris keenam sepertinya ada kata the eye of heaven and his hot complexion, yang berarti mungkin memiliki personifikasi brilian matahari, yang berarti menggambarkan sebuah karakteristik wajah dari wanita itu, seolah-olah itu menjadi tua karena segala keindahan itu pada akhirnya akan tumbuh redup dan gelap, sudah tidak bersinar atau memancar lagi seiring dengan berjalannya waktu, atau mungkin juga karena masalah berat dalam hidupnya. Kemudian pada baris ke-7 dan ke-8 menekankan bahwa daya tarik itu akan memudar dengan berlalunya musim. Selanjutnya untuk analisis yang ketiga pada bait ketiga di baris 9 dan 12. Baris 9 dan 10 ini menggambarkan bahwa kecantikan sang wanita itu tidak bisa dirusak atau diubah, dan kualitas kecantikan dari sang wanita itu sangat awet atau bersifat abadi, dan juga kekasihnya itu akan tetap adil. Kemudian pada baris 11 dan 12 ini sepertinya menipu kematian dan waktu dengan menjadi yang abadi. Yang terakhir untuk analisis di baris ke-13 dan ke-14. Jadi di baris 13 dan ke-14 ini menunjukkan bahwa sedang penyiratan laki-laki itu menjamin bahwa sang wanitanya tetap awet muda dan keindahannya itu bersifat abadi, dan memastikannya kehidupannya itu berlanjut selama masih bisa bernafas dan juga bisa melihat. Kemudian yang terakhir conclusion. Jadi kesimpulan dari puisi Shall I Compare Thee to a Summer's Day by William Shakespeare ini menggambarkan bahwa seorang laki-laki itu sedang membandingkan dengan kekasihnya itu dengan keindahan. Artinya seorang laki-laki itu sudah terlanjur kagum atau mencintai, atau istilahnya itu laki-laki sudah terlanjur klepek-klepek sama sang kekasihnya itu, yang mana kekasihnya itu terlihat keindahan dan kecantikannya itu yang sangat luar biasa, karena laki-laki itu berpikir bahwa keindahan itu terbatas oleh waktu atau hanya sementara. Namun terkadang kan keindahan itu melebihi apa yang kita bayangkan, dan akhirnya keindahan itu seolah menjadi sebuah keindahan yang sempurna dan tidak bisa dirusak. Padahal setiap keindahan itu pastinya akan pudar atau luntur secara kebetulan atau alam yang berubah. Akan tetapi keindahan wanita itu akan menjadi keindahan yang tetap abadi dan permanen, tentunya hanya dimiliki oleh sang wanita itu, dan keindahannya itu tidak akan pernah pudar selama masih bisa melihat dan juga bernafas. Baik, itu mungkin presentasi saya hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.